Sehat Mas Budi, sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lancar puasa ya? Aman, aman, aman. Mbak Imel, Iya. kalau buka jam 9, sahur jam berapa di London? Tadi pagi sahurnya jam 4 lewat 2. Itu subuhnya jam 4 lewat 2. Terus suasananya gimana sih? Suasananya dingin. Makanya saya bilang, jadi agak panjang, tapi ya nggak apa-apa sih kalau sayanya, karena kan kebanyakan juga di dalam ruangan, habis itu udaranya dingin, nggak pakai AC, tapi kan udah kayak pakai AC terus dingin gitu kan, jadi hausnya nggak, cuma lemes aja gitu, cuman nggak haus. Bukannya kalau dingin tuh lapar melulu. Nggak sih. Kalau kalau pergi ke tempat dingin sesekali itu kali ya jadinya lapar. Tapi kalau memang di tempatnya dingin-dingin terus, memang dari pagi ketemu pagi juga dingin, jadi enggak sih. Heeh. Padahal sekarang ini harusnya apa di sana untuk Spring, sekarang musim semi. Cuman musim seminya juga ternyata di sini itu saya bayangin musim seminya itu ya temperaturnya belasan gitu, 20 lah gitu. Ternyata enggak. Di sini belasan nyampe sih, 12, 13. Cuman entar agak sore malam turun lagi dia jadi 3, jadi 4. Ya, memang segitu-segitu sih. Mungkin nanti summernya kali ya baru kena itu 20-an gitu. oh gitu ya. Tapi alhamdulillah sih enak karena siangnya tuh bener-bener yang 12, 13 itu udah enak. Saya bisa udah berani buka jendela. Jadi udara masuk, angin dingin gitu, enak gitu. Jadi ya gitulah. Terus aku tuh cuma ingin tahu aja gitu loh, proses Mhm. belajarnya di sana gimana? Awalnya pengalaman nyampe ke London tuh seperti apa? Susah enggak? Ribet enggak? Gitu loh. Jadi saya itu berangkatnya itu di tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari 2021. Berangkatnya sendirian dari Medan Jakarta itu sendirian, tapi kan kalau sekarang sudah ada ground crew yang nemenin ya, jadi ya nggak sendirian, jadi aman. Sebenarnya dari Jakarta itu berdua gitu, ada temen, cuman ya karena saya pakai ada ground crew, jadi temennya itu malah ngikutin saya kan. Hmm. Kita malah jadi nggak bingung-bingung karena ada ground crew yang udah langsung aja ke tempat-tempat yang kita butuhkan gitu. Jadi Medan Jakarta 2 jam, Jakarta saya ke Doha. Jakarta Doha itu sekitaran 7-8 jam ya. Terus nggak sempet nggak ada transit lagi, jadi Jakarta Doha pakai pesawat, nggak ganti pesawat, baru dari Doha ke London sama itu sekitaran 7-8 jam kalau saya nggak salah ya. Itu ke bandaranya, namanya Bandara Heathrow, itu bandara terbesar di UK. Kayaknya memang gede banget bandaranya. Saya nyampe sana itu temperaturnya itu 2 derajat. Itu siang-siang, jam 12 siang. Temperaturnya 2 derajat. Alhamdulillahnya kemarin itu saya memang udah siapin dari Medan itu bawa jaket yang tebel banget gitu, taruhnya di ransel. Jadi memang udah persiapan, oh nyampe dingin nih, jadi nyampe udah pakai langsung ransel pakai jaket tebel itu, tapi juga nggak ngaruh karena itu 2 derajat ya. Dan saya nggak pakai sarung tangan, waduh tangannya kali kalau dipotong udah nggak kerasa itu. Dingin banget. Jadi di Heathrow lagi ada ground crew yang nemenin dan saya nggak banyak jalan. Jadi bandara Heathrow tuh gede banget. Bandara Doha juga gede banget. Tapi di Doha itu saya pakai ground crew, terus kita pakai mobil golf itu loh. Mobil kecil. Jadi jalan karena saya pakai itu, jadi nggak capek sama sekali. Jadi enak. Di Heathrow juga gitu, sama pakai mobil itu kemana-mana. Terus di imigrasi juga sangat welcome, merekanya tidak menyusahkan sama sekali, nanya-nanya dikit abis itu lewat.
Terus saya alhamdulillahnya ketika nyampe sini tuh saya sudah ada hubungan sama PPI UK, Persatuan Pelajar Indonesia UK. Jadi alhamdulillah saya dijemput sama ada namanya Mbak Dia sama namanya Pak Gatot, itu ketua PPI UK malah yang jemput saya. Jadi saya waduh alhamdulillah banget. Satu kehormatan ya. Jadi dijemput Menjadi satu kehormatan ya. kehormatan, iya bener. Jadi sangat disambut disambut, maksudnya ya welcome banget, diperhatikan gitu kan, jadi seneng gitu rasanya ditemenin ke akomodasi. Jadi dari Heathrow itu saya naik kereta api, di sini disebutnya tube. Jadi lewat tube itu ke tempat saya itu sekitaran 20-30 menit deh kurang lebih. Itu saya Heathrow ini kan di London tapi agak pesisir gitu, jadi agak pinggir gitu. Kalau akomodasi saya itu pas tengah-tengah London, itu di daerah King Cross namanya. Jadi naik kereta api sampai ke stasiun King Cross, terus selanjutnya jalan kaki ke situ. Udah sih, terus nyampe di akomodasi kebetulan itu hari Sabtu, jadi yang pekerja akomodasinya itu pada nggak ada, jadi yang adanya cuman satpam gitu. Jadi orang Mbak Dia sama ketemu satu lagi, ada teman satu lagi namanya Mbak Alifah Mbak Alifah deh kayaknya namanya, lupa, aduh maaf. Sama Pak Gatot itu yang ngajarin awal-awal di akomodasi ini, kamar mandinya yang mana, dapurnya di mana gitu. Jadi itu sih, jadi perkenalan awal sama tempat tinggal yang baru itu alhamdulillah ada teman yang nunjukin sebelah mana gitu. Jadi walaupun jauh dari rumah tapi masih ketemu sama orang Indonesia ya. Oh alhamdulillah. Jadi kalau saya karena memang sudah niatnya pergi sendiri, jadi harus persiapan dong. Pergi ke negara orang nggak kenal siapa-siapa, wah saya kacau ya nggak. Jadi memang saya sudah persiapan dari Indonesia, itu saya hubungin orang-orang gitu, siapa ya kira-kira ya yang bisa bantuin apa gitu. Jadi saya memang udah menghubungi Mbak Dia beberapa bulan sebelumnya, bilang saya mau ke London, gini, kondisi saya seperti ini. Jadi sudah manggil orang-orang gitu, hey saya mau datang nih. Jadi gitu. Rencana ke di London berapa bulan? Berapa tahun? Insya Allah sampai September, nggak lama Mas Budi, cuma sampai September aja. Insya Allah September, kalau nggak Oktober. Itu sih September akhir. Kalau dari jadwal perkuliahannya itu dijadwalkan itu tanggalnya itu sampai sekitaran tanggal 28 September gitu. Jadi insya Allah bisa pulangnya ya Oktober lah ya. Untuk keberangkatan itu kan kalau nggak salah kemarin Mbak Emel ngomong juga, jadi kita harus punya modal dulu ya untuk pembikinan visa, untuk apalagi tuh bikin paspor. Terus apa lagi, Mbak Emel? Kesehatan, asuransi kesehatan. Jadi sebelum kita dapat beasiswa memang kita harus ngeluarin uang dulu ya? Iya, sayangnya LPDP masih begitu ya. Ya mungkin insya Allah di kedepannya bisa tanpa biaya apapun. Tapi kalau untuk sekarang memang kalau LPDP itu kita modal dulu, ntar diganti gitu. Nah ini untuk beberapa hal ya, nggak semua sih memang, kayak visa dan asuransi kesehatan itu ya kita modal sendiri, baru nanti di reimburse, ntar diganti. Tapi kalau misalkan kayak tiket perjalanan itu ada optionsnya sebenarnya, jadi bisa langsung LPDP yang beliin atau kita beli sendiri nanti ganti. Jadi ada option seperti itu. Iya, untuk LPDP gitu memang. Insya Allah kedepannya nggak gitu ya. Seharusnya kan nggak gitu ya. Kayak kalau misalkan di AS itu kan dia sama sekali modalnya nihil, bawa baju doang. Jadi itu. Tapi kalau LPDP untuk sekarang mereka baik sebenarnya, memang baik banget sama mereka. Dan digantinya itu nggak lama kok. Tergantung keadaan sih. Ada yang 2 hari 3 hari udah datang, udah cair itu duitnya. Ada yang 10 hari, ada yang lebih. Jadi
apa ya, 3 sampai 10 hari deh taruhnya gitu, biasanya mereka bilangnya gitu. 3 sampai 10 hari kerja tapi pasti diganti. Asalkan kita kasih kelengkapannya lah ya, kan kalau untuk minta ganti uangnya kan ada kelengkapannya, ada tanda bukti segala macam, itu lengkap pasti diganti. Kan Mbak Imel juga cerita juga kan, kalau di LPDP kita itu udah dianggap mandiri ya, jadi semuanya udah dikasih nggak difasilitasi ya, cuma dikasih akomodasi, mau nyampe sana mau seperti apa udah bebas, kita harus milih kayak tempat tinggalnya, terus apanya, ya kan, benar nggak sih? Iya, pokoknya LPDP kasih kepercayaan penuh menentukan kita di negara tujuan itu maunya kayak apa. Mau tinggal di akomodasi student accommodation boleh, mau tinggal di rumah orang gitu, sewa tempat boleh, mau tinggal bareng-bareng temen boleh gitu. Jadi mereka pokoknya kasih duit aja, terus sebagai pertanggungjawaban kalau kita itu benar-benar ada di daerah, ada di negara tersebut segala macam, itu kan ada lapor ke KBRI, terus ntar kita lampirkan itu nanti. Jadi untuk meminta uang bulanan, ini kita harus apply juga uang bulan. Jadi nggak kucluk-kucluk nyampe ke London terus dapat uang bulanan gitu. Enggak. Jadi nyampe ke London harus kasih bukti dulu sama LPDP-nya, udah nyampe nih di London, beneran nih kuliahnya ini nih. Terus ada namanya student statement. Jadi beneran kuliah di sini tuh ada. Nah, bisa diambil dari website universitasnya. Jadi kasih bukti-bukti kayak gitu sama LPDP, barulah uangnya itu bisa cair. Gitu. Jadi modal yang harus kita keluarin dari Indonesia sampai ke negara tujuan ya? Ya, itu modalnya sih terutama kalau saya sih keluar pribadi ini ya, maksudnya personally gitu ya. Saya sih keluar modalnya benar-benar waktu visa dan asuransi kesehatan itu aja. Karena kalau untuk yang lain, kayak misalkan untuk akomodasi, itu kan sama sih kayak di Indonesia, kalau mau masuk satu tempat kan ada panjer. Ada panjer, ada kali beli koper, persiapan, bla 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 bla. Itu LPDP kasih uang pangkal. Jadi ada namanya settlement allowance. Uang keberangkatan. Jadi settlement allowance-nya itu dibagi dua, separuhnya diberikan sebelum berangkat, separuhnya lagi diberikan sesudah berangkat, sesudah nyampe. Jadi yang sebelum berangkat itu uangnya yang saya pakai buat panjer akomodasi, saya beli koper. Jadi itu-itunya sih bisa, saya beli koper, saya beli barang-barang gitu tuh bisa pakai duit itu. Terus udah nyampe di London, mengajukan lagi, ngasih tahu gitu ke LPDP, udah nyampe nih, lanjut dong uangnya gitu. Jadi bisa lagi apply buat settlement allowance yang kedua gitu, itu bisa. Terus karena LPDP menyadari kalau kita mau dapat living allowance yang per bulannya, itu kan sebaiknya punya akun bank di sini. Dan itu butuh waktu, jadi nggak kucuk-kucuk datang 3 hari punya akun bank gitu kan nggak mungkin. Nah disitulah alhamdulillahnya LPDP-nya ngerti gitu, karena kita butuh waktu di sini buat enak lah, buat tahu fasilitas segala macam. Jadi dikasih sama mereka itu yang settlement allowance yang kedua. Nah itu dia yang bantulah untuk sehari-hari keperluan apa-apa gitu. Baru nanti dapat sudah punya account bank lokal, terus mengajukan lagi ke LPDP, udah punya account bank lokal, baru mereka transfer uang per bulannya ke account bank itu. Nah, bukannya kemarin juga Mbak Emil sebelum mempunyai lokal bank yang di negara tersebut, Mbak Emil menggunakan Genius. Itu buat? Oh iya, Genius kan nggak mungkin. Nah, sebelum saya punya bank di sini, sebelum uang dari LPDP masuk ke situ, kan saya nggak mungkin bawa uang cash kan, bisa segede apa ya, itu makanya saya pakai Genius. Jadi taruh uang di situ, di Genius bisa beli pounds, terus pounds itu bisa saya pakai buat belanja-belanja di sini. Jadi persiapan apa nih yang kalau teman-teman mau, yang paling penting persiapan? Kalau nggak punya
nggak bisa cari koneksi, harus cari sih gimana caranya hubungin KBRI, itu deh yang paling. Kalau saya kan alhamdulillah kan dari LPDP kita sudah ada networking ya, jadi dari grup-grup WA LPDP itu bisa ketemu orang-orang gitu, dan orang-orangnya alhamdulillah sangat welcome, kebanyakan begitu. Saya belum pernah ketemu yang enggak sih, jadi semuanya tuh yang saya ketemuin itu sangat welcome, sangat menerima gitu, sangat mau membantu. Jadi kalau saya dapat networkingnya dari LPDP, dari grup-grup LPDP. Kalau enggak, saya rasa ya minimal harus cari minimal ya ke KBRI. Jadi kalau KBRI itu kan bisa dihubungin lewat email. Jadi setidaknya untuk menanyakan gitu apa gitu. Jadi saya rasa kalau untuk kucluk-kucluk datang nggak tahu apa-apa di tempat itu ya ini konteksnya konteks ini ya disabilitas kali ya, konteks disabilitas. Ya udahlah, ya nggak cerdas nggak sih. Kalau dia tidak dalam keadaan disabilitas dan bisa mandiri semuanya, semuanya bisa mandiri, ya mungkin ya bisa cari-cari sendiri sih, nggak apa-apa. Cuman kalau disabilitas ya janganlah. Kan kalau dalam Islam kan nggak boleh menyusahkan, dengan sengaja menyusahkan diri sendiri, itu kan nggak boleh ya. Ya nggak sih? Jadi harus cari caranya, gimana cara, nggak mungkin nggak ada gitu. Saya sih anggapannya gitu, ada aja. Jadi semuanya itu pasti ada caranya ya, apapun ya pasti ya. Iya dong. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari beasiswa ke luar, itu harus cari gimana caranya mengkoneksi yang ada di negara yang akan dituju gitu ya. Oh, saya kemarin mau nge-share sama Miss Budi, lupa deh, nggak tahu deh sekarang itu kemana linknya. Jadi dari Menteri Pendidikan siapa? Karin. Nadiem Iya. Karim kan? Nah, Itu dia ada wacana untuk kedepannya, nggak tahu kapan, nggak tahu berapa tahun lagi, tapi LPDP bisa jadi dibuka untuk yang bukan non akademis. Itu jadi saya pikir yang Mas Budi nih kan maksudnya non akademisi gitu, jadi bukan yang kalian dibuka untuk S1. Jadi kan selama ini LPDP untuk S2 ya, bakal dibuka untuk S1 dan non akademisi katanya gitu, nggak tahu kapan, jadi ini masih wacana. jadi ini berita baik ya. Berita baik, jadi semakin luas kan, kesempatannya itu semakin luas. Jadi teman-teman walaupun yang ingin belajar sesuatu di negara lain kayak kalau tunanetra mau belajar komputer, mau belajar massage, itu juga kemungkinan dari Menteri Pendidikan itu akan dibuka juga ya. Lewat LPDP, insya Allah, nggak tahu kapan ya, ini masih wacana dan bagus sih ya kan. Ya mudah-mudahan secepatnya. Ya gitu deh. Amin. Nah terus masalah pendamping, nah untuk posisi pendamping itu gimana? Dan kewajibannya apa? Jadi, kalau pendamping dari LPDP itu benar-benar membebaskan kita ya, mau membawa pendamping atau enggak. Cuman ya pinter-pinter diri sendiri aja kira-kira butuh pendamping apa enggak. Terus lihat kondisinya seperti apa. Kalau untuk pendamping itu dari LPDP itu dapat allowance-nya, dapat pembiayaan juga dari LPDP itu sekitaran 1/4 dari yang diterima sama awardee. Jadi yang diterima sama penerima beasiswa itu pendampingnya dapat 1/4-nya. Terus kebutuhannya seperti apa ya itu tergantung perjanjian lah antara si awardee sama pendamping, karena pendamping ini kan pastinya kebanyakan ya keluarga, kalau kayak suami, kalau kayak istri kan kayak gitu. Jadi ya gitu, ini bisa maksudnya baik untuk awardee, penerima beasiswa dalam negeri maupun luar negeri dengan disabilitas atau penyakit penyerta apa gitu, pokoknya ada kriterianya kali ya, saya juga kurang tahu kalau yang penyakit-penyakit tertentu, tapi kalau disabilitas gitu. Jadi walaupun ngambilnya yang di dalam negeri bisa juga dapat pembiayaan untuk pendamping. Bentar, tadi kan Mbak Emil juga ngomong nih kalau kita sebagai awardee atau menerima beasiswa itu kan
harus menyertakan bukti-bukti ya, kayak di kampusnya, Hmm. gitu kan. Nah, kalau si pendamping, Hmm. apakah sama tanggung jawabnya dengan si penerima beasiswa atau awardee tadi? Kalau itu sebenarnya saya kurang tahu ya. Jadi gini, kalau saya awardee-nya untuk menerima, untuk bisa mendapatkan uang hidup, biaya hidup, itu saya harus memberikan bukti saya berkuliah dan ada bukti nilai-nilai per trimester kalau saya. Per trimester itu kan ada keluar nilai-nilainya. Itu saya kasihkan buktinya ke LPDP. Itu adalah bukti saya berkuliah, beneran saya kuliah dan saya dapat duitnya gitu. Saya dapat pembiayaannya. Kalau untuk pendamping, saya sejujurnya kurang tahu. Karena di sini kan saya nggak pakai pendamping. Dan itu juga sebenarnya kalau dalam keadaan yang tidak COVID, itu saya yakin saya bawa pendamping. Karena penglihatan saya ini bukan penglihatan yang bebas kemana-mana gitu, enggak. Karena sangat terbatas. Jadi pakai pendamping pastinya jauh lebih menguntungkan untuk saya. Cuman karena memang kondisinya saya dalam keadaan COVID di sini, terus kebanyakan perkuliahannya juga online, makanya saya memutuskan untuk tidak pakai pendamping. Oh, satu lagi pembiayaan untuk pendampingnya itu juga kan, itu lumayan juga modalnya kan. Kalau seperti saya waktu bikin visa dan asuransi kesehatan, itu bisa semuanya itu diganti ke LPDP. Jadi LPDP akan mengganti semuanya. Tapi kalau untuk pendamping, setahu saya ya, itu hanya yang akan diganti hanya uang visa. Uang asuransi kesehatan itu nggak diganti. Jadi hilanglah uang kesehatannya. Itu uang kesehatan itu gede banget. Gede banget Itu ya? paling gede banget. Itu 6, sekitaran 15-an itu. Pokoknya totalnya saya 21 deh. Itu kesehatan dan kesehatan dan visa itu 21 gitu. Visanya itu cuma sekitaran 6. Asuransi kesehatan yang gede banget. Jadi kalau saya bawa orang, habis itu orangnya harus bayar 15, nggak diganti, terus kesininya cuman kebanyakan di kamar doang, kemana-mana juga nggak bisa, karena kemana-mana juga tutup. Jadi saya Iya. rasa sayang, jadi ya sudah sendiri aja. Dan Mbak Imel beruntung ya, dapat kuliah di UCL ya. UCL, Itu University College London. nomor berapa di London? University College London itu sih mohon dikoreksi dan mohon dicek lagi. Kalau di London sih kayaknya nomor satunya London ya, bukan nomor satunya UK, nomor satunya London. Kalau dunianya dia nomor 8. Terakhir saya ngecek tahun lalu ya, sekarang nggak pernah ngecek lagi, jadi nggak tahu. Terus untuk di situ kegiatannya gimana Mbak Imel untuk ibadahnya? Ada nggak muslimnya? Oh, kalau masjid kebanyakan belum pada buka, bahkan untuk sholat Jumat juga belum. Kebanyakan ya, saya juga kurang tahu. Jadi banyak teman-teman saya di sini yang seharusnya sholat Jumat jadinya sholat zuhur aja di rumah, karena memang kalau ke masjid dibatasi orangnya, terus ya bahaya lah gitu ya kan. Jadi ya udah pada sholat zuhur aja di rumah masing-masing. Taraweh pasti nggak ada. Jadi taraweh masing-masing sendiri aja. Kemarin aku sempat baca nih untuk cerita tentang orang Indonesia dapat beasiswa ke London juga. Aku baca terus dia ceritain juga pengalamannya dia. Cuma dia tinggalnya nggak di apartemen tapi di flat itu. Kalau Mbak Imel di flat atau di apartemen? Saya di flat. Ya, saya di flat. Ini namanya kayak asrama pelajar. Kalau di Indonesia ini disebutnya gedung asrama pelajar, karena kebanyakan semua adalah pelajar dan pelajar S1. Jadi anak-anak baru masuk kuliah nih, pada tetangga-tetangga saya di kamar-kamar sebelah. Jadi per kamar-kamar. Orang Indonesia atau dari bermacam negara? Macam-macam. Kalau di tempat di flat, jadi flat ini di dalamnya itu ada 7 kamar, 1 dapur, kamar mandi masing-masing.
Yang terisi sekarang satu, dua, tiga sih sekarang. Kita tinggal tiga. Yang dua dari UK, saya dari Indonesia. Sebelumnya di sini kemarin tuh ada yang dari Portugal, yang satu juga dari UK sih. Jadi gitu. Oh, yang satu ada kemarin Indonesia sama-sama saya di sini flat, cuman dia pindah ke lantai 3. Tapi kayaknya kalau satu tempat gede banget gini, yang Indonesia cuma berdua sih. Yang lainnya macam-macam. Iya. Hmm. Ya, mantap deh pengalamannya deh. Terima kasih sekali lagi nih, aku Iya. ucapin banyak banyak terima kasih. Sama-sama Lebaran, mungkin. iya lebaran di negara orang. Lebaran juga orang. Lebaran sendiri-sendiri. Lebaran lewat telepon aja. Ntar saya telepon ibu saya. Udah. Siap Mbak Imel. Oke. Iya. Nah, besok kalau udah pulang aku mau belajar deh. Belajar sama Mbak Imel deh pengalamannya. Ya, silakan insya Allah. Ya, ntar lagi juga pulang. Nggak terasa, ya nggak sih? Udah masuk bulan 5. Wah, bentar 5, lagi. Bismillah. 10 bulan ya. Oke. Bulan 10 bulan ya. 5 bulan lagi ya. Insya Allah begitu. Siap, 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 siap. Oke, Mbak Imel, silakan kalau mau aktivitas lagi. Ya, terima kasih. Semoga Sama Mbak Imel. membantu. Yo, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.